Wah, akhirnya kamu bikin channel YouTube sendiri tuh. Kamu juga udah bikin konten yang topiknya favoritmu banget. Setelah bikin judul keren dan thumbnail kece, kamu langsung upload videomu. Tapi kok yang nonton cuma sedikit? YouTube tentu nggak nyaranin kontenmu ke semua penonton, karena platform ini lebih fokus pada viewersnya, bukan videonya. Sejak awal berdiri, YouTube telah nyediain lebih dari 1 miliar jam video setiap hari. Jadi, ratusan jam video diupload ke situ setiap menit. Karena penontonnya lebih dari 2 miliar orang, wajar aja kalau algoritma YouTube seperti mesin super. Jadi fokusnya, nyari video yang tepat bagi masing-masing viewer dan bikin mereka tetap mantengin layar. Saat bikin konten asli, sebaiknya utamain aja kesenangan penonton. Jangan terlalu fokus pada algoritma YouTube yang akan ngasih views ke videomu. Algoritma mempelajari pilihan pribadi masing-masing viewer saat mereka nonton video, termasuk tingkat keberhasilannya, serta video populer alias trending. Setelah mengetahui preferensimu, YouTube bisa nyaranin lebih banyak video yang mungkin kamu minati. Kontenmu memang nggak harus terus-terusan mengikuti algoritma, tapi kamu perlu memahaminya, karena perannya sangat penting. Algoritma bekerja di background saat kamu membuka YouTube dan nonton video pilihan yang mungkin akan kamu tonton. Algoritma kemudian ngumpulin data seperti judul, thumbnail, deskripsi, rasio like dan dislike, komentar, dan watch time. Kalau para viewers nonton videomu sampai habis, algoritma akan memahaminya sebagai, "Oke, videomu keren juga tuh. Aku share ke orang lain ya." Jadi, sebaiknya cari tahu karakteristik judul yang akan diklik oleh penonton. Hindari kata-kata yang berpotensi menjadi clickbait, dan gunakan kreativitasmu saat bikin judul. Jangan lupa juga bikin thumbnail yang menarik dan berkualitas. Thumbnail bisa diibaratkan sebagai poster di film modern. Kamu pasti akan malas nonton filmnya kan, kalau posternya cuma biasa saja dan gak menarik. Videomu akan lebih sering muncul di beranda viewer serupa lewat cara ini. YouTube juga menarget riwayat tontonan viewer yang sesuai dengan topik dan channel yang mereka minati. Saat mereka mulai jarang nonton channel masak-masak dan lebih sering nonton channel yang ngebahas film, berandanya juga akan nampilin lebih banyak video soal film daripada masak-masak. Jadi, kamu perlu nyari konten yang bagus dan menonjol di antara miliaran video di YouTube. Video selanjutnya yang disarankan juga menjadi bagian dari algoritma, tapi punya fungsi lain. Di tahap ini, YouTube sudah lumayan mengenalmu sehingga algoritmanya bisa nunjukin video yang banyak ditonton dengan topiknya terkait, serta video yang ditonton banyak viewer di masa lalu. Dari segi teknis, algoritma akan nyaranin video yang punya banyak like dan engagement bagus. Algoritma juga nunjukin video lain di channelmu yang menurutnya layak ditonton. Agar penontonmu betah berlama-lama, coba deh minta mereka untuk nonton video selanjutnya dengan bikin rangkaian segmen. Kalau tanggapannya positif, kamu bisa menarik organic viewer yang lebih banyak. Sebaiknya bikin banyak video dulu sebelum kamu bikin channel, agar kamu punya daftar panjang untuk ditonton viewermu. Sama seperti saat kamu pergi ke restoran, tapi daftar menunya kosong melompong. Kamu pasti langsung mikir kalau restorannya jelek karena nggak ada makanannya. Viewer juga akan menggunakan alasan yang sama saat melihat channelmu. Bikin video lanjutan seperti sequel atau prequel juga bisa menjadi trik jitu agar penontonmu terus kembali. Tapi atur waktunya sebaik mungkin ya, biar mereka nggak beralih ke channel lain. Selain itu, kamu perlu bikin ending yang seru supaya mereka selalu nonton videomu sampai habis, kemudian ngeliat video yang disarankan. Kamu bisa menggunakan daftar putar, tautan, kartu, dan sebagainya. Saat penonton nyari video di search bar, yang muncul belum tentu video yang paling banyak ditonton. Judul, deskripsi, dan videonya sendiri juga ngaruh. Algoritma melihat video yang punya watch time dan engagement terbaik. Jadi, kalau kamu pengen videomu lebih menonjol, jangan lupa bikin judul dan deskripsi yang relevan. Kamu juga bisa menggunakan Google Trends untuk ngecek tren yang lagi hangat diperbincangkan. Tapi jangan sampai ada clickbait ya. Karena itu akan bikin viewermu langsung skip dari video yang dipenuhi komentar negatif dan dislike. Algoritma akan menganggap videomu jelek, lalu menguburnya jauh-jauh bersama dengan video jelek lainnya. Kamu bisa ngecek channel analitikmu untuk lebih memahami data, mengenal viewermu, serta kebiasaan menonton mereka. Ikuti aja trennya, dan gunakan filter untuk ngerapihin videomu.
Dengan mode lanjut atau advance mode, kamu bisa tahu video yang paling sering ditonton dan yang paling sesuai dengan kontenmu. Kamu juga bisa tahu waktu yang paling tepat untuk upload video serta data terkait viewermu. Dengan begini, kamu bisa mulai memonetisasi channelmu untuk menghasilkan cuan. Tapi sebelum jauh ke situ, kamu perlu memperbaiki konten dan ngecek siapa aja viewermu. Setelah kamu review lagi, ternyata kebanyakan videomu cuma biasa-biasa aja. Nama channelmu juga aneh dan thumbnailnya mengandung clickbait. Jadi, kamu perlu bikin video baru yang lebih bagus. Setelah beberapa saat, videomu mulai dapat lebih banyak views dan likes. Kamu juga berhasil mendapat 10.000 subscriber pertamamu. Tapi kemudian, channelmu kok nggak maju-maju. Video terakhir yang kamu upload mirip kayak video sebelumnya, dan kamu terus-terusan bikin joke yang sama. Disinilah kamu perlu bekerja ekstra keras. Setelah mempertahankan channelmu selama berbulan-bulan, kamu perlu ngubah beberapa konten. Saat ngebuka advance mode, kamu ngeliat sejumlah penggemar setia yang kemungkinan besar nggak akan meninggalkanmu. Tapi kebanyakan dari mereka buru-buru close videomu atau malah unsubscribe. Kamu bisa mulai melakukan terobosan baru, seperti collab dengan YouTuber lain yang punya konten serupa. Jangan terpaku pada jumlah subscribernya ya. Yang penting kan kalian bisa menggabungkan kekuatan untuk bikin konten unik yang berkesan dan menghibur. Cara ini bisa menarik lebih banyak penonton dari berbagai kelompok viewer kalian. Setelah collab, kamu jadi tahu kenapa kontenmu membosankan. Kamu pun mulai ngubah editing, animasi, musik, dan thumbnailnya. Kamu juga collab bareng YouTuber terkenal di kotamu. Akhirnya, subscribermu kian meroket dan channelmu makin populer. YouTuber lain juga mulai ngajak collab dan sejumlah sponsor ikut berdatangan. Kamu berencana liburan selama seminggu, tapi kemudian mengulurnya sampai sebulan. Saat ngecek channel YouTube-mu lagi, kamu makin sulit mendapat subscriber. Jadi, kamu perlu upload video secara rutin supaya mereka betah nontonin videomu. Tapi kalau ini urusan gampang kok. Subscribermu sekarang ada 300 ribuan dan terus bertambah. Tapi hal ini nggak serta-merta bikin kamu ada di puncak. Kamu harus selalu memperbaiki kontenmu agar tetap fresh. Kamu juga perlu ngelakuin hal lain seperti bikin fitur live setelah subscribermu banyak. YouTube Live menjadi cara ampuh untuk tetap terhubung dengan penggemarmu secara personal. Kamu bisa ngumumin di channelmu terlebih dulu supaya mereka nggak ketinggalan. Praktisnya lagi, kamu bisa menggunakan ponsel atau webcam di rumah. Manfaatkan juga YouTube Shorts untuk bikin konten yang lebih cepat dan mudah. Kamu juga bisa bikin channel kedua untuk bikin konten lain yang kamu minati, tanpa perlu memusingkan jumlah subscriber. Kontennya bisa lebih pasif, tapi tetap menghibur atau informatif. Channel kedua ini juga nggak harus relevan dengan channel utamamu. Saat sudah menjadi seleb YouTube, kamu bisa naruh akun medsosmu supaya kamu juga viral di platform lain. Banyak penonton rela pindah-pindah ke berbagai platform untuk ngeliat konten lain yang kamu bikin. Mungkin IG-mu lebih personal dan cuma nunjukin informasi tentang hidupmu. Setelah punya banyak subscriber, kamu bisa bikin merch original untuk dipromosiin di channelmu. Tapi jualannya nggak perlu terlalu ngotot ya, yang penting bisa kelihatan. Kamu juga bisa collab dengan perusahaan lain yang membantumu bikin merch ini. Siapa tahu angka penjualannya bisa naik dan mendatangkan banyak cuan. Dan yang terpenting, kenali penontonmu dan ajak mereka seru-seruan di setiap videomu.